Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Komite SMP Negeri 2 Wonogiri, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Wonogiri, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Wonogiri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kita bertemu dalam pertemuan daring sosialisasi program kelas 9 ini, nikmat sehat dan beberapa kenikmatan yang lain. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan sosialisasi program kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 ini. Meskipun kita bertemu dalam bentuk daring, insya Allah komunikasi kita tetap berjalan dengan lancar. Dan mari kita berharap, berdoa, semoga dengan seiring penyebaran COVID yang semakin menurun ini, kita lambat laun bisa bertemu dalam kegiatan tatap muka secara langsung. Demikian juga dalam pembelajaran kepada siswa yang selama ini dilaksanakan secara PTM dan PJJ, kita berharap di waktu kemudian akan segera terlaksana PTM secara utuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tekankan kembali bahwa visi sekolah ini adalah terwujudnya generasi yang beriman, santun, unggul dalam prestasi, terampil dalam bidang seni dan olahraga, ramah anak, serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami jabarkan dalam 8 standar. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Fokus pada kegiatan kelas 9 ini kita kerucutkan dalam standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Sebagaimana telah dilaksanakan di semester gasal dan memasuki semester genap tahun pelajaran 2021-2022 ini, proses pembelajaran sudah on sejak awal Januari, dimulai dari kegiatan pembiasaan 15 menit sebelum PTM, dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka secara rutin. Standar proses ini akan kita kelola agar terwujud standar lulusan yang pada dasarnya mengharapkan terciptanya siswa pada pemilikan kompetensi, dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Karena itu Bapak Ibu guru dan orang tua perlu senantiasa menjalin kerjasama. Mengingat situasi kita masih dalam kondisi COVID dan saat ini belum 100% PTM, salah satu yang perlu kita jalin, bagaimana berkomunikasi antara pihak sekolah, guru, wali kelas, dengan orang tua. Ini sangat penting, mengingat situasi kita masih dalam pandemi COVID, dan kita harus senantiasa menyinkronkan situasi PTM dan situasi PJJ, menyinkronkan antara situasi tatap muka di sekolah dan komunikasi melalui online dengan Bapak Ibu orang tua murid. Yang terpenting dari pengelolaan standar proses, standar kompetensi lulusan ini, bagaimana mengajak putra-putri kita agar tujuan pendidikan yang diuraikan dari visi sekolah, yaitu mencetak generasi dengan sikap spiritual dan sosial yang beretika, yang santun dan terpuji ini akan terwujud. Bagaimana bentuk pendampingan Bapak Ibu guru di sekolah dan bentuk pendampingan Bapak Ibu orang tua di rumah untuk mendekati anak-anak kita, mengajak anak-anak kita meningkatkan ibadahnya, apalagi sebentar lagi dalam kegiatan bulan puasa, segala bentuk ibadah yang kita lakukan insya Allah akan bernilai berkah. Mari Bapak Ibu kita ajak anak-anak kita
untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur agar senantiasa anak-anak kita mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan proses pembelajarannya di sekolah ini. Insya Allah sebentar lagi kegiatan-kegiatan di standar penilaian akan terselesaikan, mulai dari PTS yang sudah dilaksanakan pertengahan Maret yang lalu, yang insya Allah laporan penilaiannya sebagai bentuk pertanggung jawab kami sudah disampaikan kepada orang tua melalui siswa. Kemudian sudah dilanjutkan dengan kegiatan ujian praktik yang sudah selesai, dan kegiatan uji coba ujian sekolah untuk menyiapkan anak-anak kita mendekati ke siap pelaksanaan ujian sekolah. Yang selanjutnya nanti akan dilaksanakan ujian sekolah sebagai bentuk pencapaian kompetensi dan upaya peningkatan mutu bagi anak-anak dan sekolah ini. Ujian sekolah ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 23 April 2022. Karenanya, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk fokus mendampingi anak-anak kita. Kalau sebelumnya mungkin anak-anak kita masih ada kesempatan untuk nongkrong di luar jam efektif pembelajaran, mari kita upayakan agar di waktu-waktu ini anak-anak benar-benar fokus. Ibaratnya pada waktu-waktu ini anak ini sedang digodok di bawah candera di muka, sehingga kita perlu benar-benar memberikan pendampingan agar benar-benar bisa keluar dari godokan kawah candera di muka ini, yang nantinya hasil lulusan, hasil ujian di sekolah ini akan menjadikan salah satu kriteria bagi anak-anak didik kita ke pencapaian kelulusan, dan lebih dari itu juga untuk mendaftarkan ke sekolah yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya nanti secara teknis apa yang akan dilaksanakan oleh anak didik kita terkait dengan penilaian akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik secara lengkap, bagaimana teknisnya, kapan dilaksanakannya, dan apa yang akan kami rencanakan hingga anak-anak nanti siap melaksanakan ujian sekolah sampai saatnya nanti selesai. Mengingat masih ada jeda waktu setelah anak-anak menempuh ujian sekolah hingga menunggu pengumuman tanggal 15 Juni, masih banyak kesempatan bagi Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua untuk membantu mengarahkan anak-anak kita mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Setelah lulus dari sekolah ini mau kemana? Mau ke sekolah lanjutan umum ataukah mau ke sekolah lanjutan khusus? Meskipun di beberapa waktu sebelumnya sudah ada penjaringan di sekolah lanjutan khusus seperti SMK, namun tetap di jeda waktu setelah lulus nanti, putra-putri Bapak Ibu bukan berarti sudah selesai programnya, melainkan masih harus start awal untuk mencari sekolah yang diinginkan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya yang perlu saya sampaikan tidak perlu saya panjang lebarkan, masih banyak hal yang akan disampaikan secara teknis oleh bidang akademik. Untuk itu waktu selengkapnya kami sampaikan kepada bidang waka akademik, dan saya yang mengantarkan program sosialisasi program kelas 9 ini. Mohon maaf bila ada salah kata, ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Sekali lagi harapan kita, mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi generasi emas yang terpuji, menjadi generasi yang berkarakter mulia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Wonogiri, Dr. Anda Utami Padri Astuti MPD. Yang kami hormati pengurus komite SMP Negeri 2 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 2 Wonogiri.
Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa bertemu secara daring pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi ujian sekolah dan kelulusan SMP Negeri 2 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022. Izinkan saya Nurwidi Hastuti SPD untuk menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022. Agenda yang pertama adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun akan dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai dengan 13 April 2022. Penilaian akhir tahun ini dilaksanakan secara luring. Jadi siswa masuk setiap hari dan tidak ada shift. Siswa mengerjakan mapel sesuai jadwal. Untuk jadwal akan kami informasikan lebih lanjut. Nilai PAT ini digunakan untuk pengolahan nilai rapot semester 6. Agenda yang kedua Bapak Ibu, agenda yang kedua adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ini dijadwalkan pada tanggal 18 sampai 23 April tahun 2022. Ini merupakan ujian utama yang kemudian terjadwal ujian susulan itu pada tanggal 25 sampai dengan 28 April tahun 2022. Sama seperti pada pelaksanaan penilaian akhir tahun, ujian sekolah akan dilaksanakan secara luring. Siswa masuk setiap hari tanpa ada shift. Siswa mengerjakan mapel sesuai jadwal yang nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Ujian sekolah ini memiliki dasar hukum yang pertama adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian sekolah dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 22 tahun 2016 tentang pendidikan. Selanjutnya Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/2800 tahun 2021 lampiran 1 tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan. Yang terakhir, Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri nomor 420/271 tahun 2022 tentang pelaksanaan ujian sekolah dan kelulusan tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan pelaksanaan ujian sekolah yang pertama adalah mencapai penilaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, keikutsertaan ujian sekolah sebagai salah satu dasar penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang ketiga adalah perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Bapak Ibu, wali siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022, kami sampaikan bahwa nanti nilai ijazah yang akan disampaikan pada saat kelulusan siswa merupakan nilai-nilai yang akan diolah dari nilai-nilai berikut ini. Yang pertama adalah nilai rapot mulai dari semester 1 hingga semester 5. Yang kedua adalah nilai praktik, yang ketiga adalah nilai ujian sekolah. SMP Negeri 2 Wonogiri menargetkan kelulusan 100% bagi siswa kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 115 siswa laki-laki dan 135 siswa perempuan. Yang menjadi syarat kelulusan siswa adalah yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan raport setiap semester. Yang kedua adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, siswa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan serta kelulusan ini akan ditetapkan oleh rapat Dewan Guru.
Untuk bisa mencapai kelulusan 100% dan juga mendapatkan nilai yang terbaik bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022, maka diperlukan sinergitas dan kerjasama antara orang tua dan sekolah. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami meminta Bapak Ibu untuk selalu yang pertama mengawasi dan membimbing proses belajar siswa, yang kedua memastikan perkembangan belajar siswa, yang ketiga memantau bahwa siswa selalu mengerjakan penugasan maupun ujian yang dilaksanakan oleh sekolah, serta mengarahkan untuk siswa selalu mengikuti agenda yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Nah, pada akhirnya kelulusan nanti akan diumumkan kepada wali murid dan juga kepada siswa pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Bapak Ibu wali siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Wonogiri tahun 2021-2022. Demikian tadi adalah agenda kegiatan sekolah serta kelulusan SMP Negeri 2 Wonogiri tahun 2021-2022 telah kami sampaikan. Kami membutuhkan sinergitas dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua wali siswa untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan juga bisa mendapatkan dan menghasilkan serta memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk informasi dan ketentuan lain yang nanti dibutuhkan akan kami informasikan lebih lanjut. Apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun sikap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.